Konseling nafsa merupakan hubungan atau diskusi antara konselor dan penyalahguna narkotika dan zat adiktif yang lainnya. Tahap-tahap dalam konseling nafsa. Yang pertama, konseling individu. Konseling individu di sini adalah membantu klien untuk menentukan keputusan, mengatasi stres, dan mengubah perilaku serta menguatkan kesadaran klien. Di sini konselor memberikan dukungan secara emosional terhadap klien tersebut. Tahap kedua yakni bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini konselor memberikan edukasi atau health education dengan kelompok-kelompok KRESTI atau kelompok resiko tinggi terhadap penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga, konseling keluarga. Konseling keluarga merupakan salah satu bentuk konseling yang sangat berperan penting dalam rehabilitasi atau perubahan perilaku terhadap nafsa. Indonesia tolak penyalahgunaan nafsa. Sukar ini seringkali kita dengar. Namun kenyataannya kasus penyalahgunaan nafsa di Indonesia merupakan suatu hal yang urgen dan kompleks. Salah satu contoh saja, kasus penyalahgunaan di Jawa Tengah. Setidaknya dari bulan Januari sampai bulan Desember 2018 terdapat 1.591 kasus penyalahgunaan nafsa. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 16%. Nafsa sebenarnya banyak digunakan dalam dunia eksternal. Namun, jika digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan akan membahayakan bagi penggunanya. Nafsa. Apa sih nafsa itu? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah narkoba. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika dalam dunia kesehatan yaitu kodein dan petidin. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat sukar aktif pada sistem saraf pusat. Psikotropika dapat menimbulkan penurunan khas pada perilaku dan mental. Contoh psikotropika yang digunakan dalam pengobatan adalah diazepam dan fenobarbital. Dan yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat atau bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Perkenalkan, nama saya Dr. Yusril Amin. Dengan ibu siapa? Sri. Ibu? Saya orang tuanya Sri Arsal Saksinar. Baiklah. Ibu datang ini melakukan konseling, kan? Iya. Baiklah, mungkin akan memakan waktu sekitaran 10 sampai 15 menit. Apa ibu bersedia? Ibu, apakah duduknya sudah nyaman? Iya, sudah. Ini kita mau melakukan tindakan konseling, Ibu ya. Di sini saya menanyakan tentang bagaimana kondisi Ibu sekarang. Saya sering pusing, Dok. Saya sulit tidur pada malam itu. Terus saya cerita sama teman saya. Teman saya kasih obat seperti ini, Dok. Tapi saya tidak tahu kalau obat itu ternyata bikin ketergantungan. Kalau saya pusing, saya minum obat itu lagi. Ternyata itu narkoba. Oh iya, jadi ini Ibu datang ke sini ingin konseling tentang penyalahgunaan nafsa ya. Dan Ibu juga mengatakan tadi bahwa Ibu mengalami pusing dan susah tidur ya, dan bahkan diberikan obat-obatan ini.
Dan kalau saya lihat ini sepertinya pil ekstasi ya, dan ini memang menyebabkan kecanduan. Jadi saya rasa ibu tidak perlu lagi mengkonsumsi obat ini ya. Dan mungkin sebelumnya ibu sudah mengetahui tentang apa itu nafsa? Saya tidak tahu, Dok. Oh ya, baiklah, saya akan jelaskan sedikit apa itu nafsa. Jadi nafsa itu singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa ini memang menyebabkan yang namanya ketergantungan, bahkan bisa menyebabkan ketergantungan yang sangat berat apabila nafsa ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Nafsa itu sendiri menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Pengonsumsiannya yang semakin meningkat akan menyebabkan beberapa dampak negatif lainnya. Apa mungkin ibu sudah tahu tentang macam-macam narkotika atau nafsa itu seperti bagaimana? Saya tidak tahu, Dok. Jadi saya jelaskan sedikit ibu ya tentang macam-macam nafsa ini. Ya, golongan pertama itu ada golongan antidepresan. Nah, yang golongan antidepresan ini apabila dikonsumsi maka akan menyebabkan penurunan fungsi otak, yang dimana kita merasa terus ingin tidur, rasa malas. Terus yang dari golongan kedua itu ada yang namanya stimulan. Nah, berbanding terbalik dengan yang antidepresan tadi yang menurunkan fungsi otak, sedangkan stimulan ini itu malah meningkatkan kerja otak. Dan ini efeknya pada tubuh kita itu akan membuat tubuh kita lebih fresh dan membuat stamina kita itu meningkat. Dan contoh golongan stimulan itu adalah obat yang ibu konsumsi, pil ekstasi. Ini contoh golongan stimulan. Itulah alasan mengapa ibu mengalami susah tidur. Kemudian contoh yang lain itu seperti kokain yang mungkin ibu sudah tahu. Terus golongan yang ketiga itu ada halusinogen, yang apabila kita mengkonsumsinya itu menyebabkan fantasi-fantasi atau halusinasi, atau yang biasa kita kenal itu sebutan ngefly. Jadi efeknya ini membuat kita membayangkan sesuatu hal yang membuat kita merasa senang. Dan saya jelaskan sedikit tentang faktor-faktor mengapa sih ibu bisa mengkonsumsi narkotika seperti ini. Yaitu ada dua. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu seperti faktor dari dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Kalau dalam faktor internal itu mungkin terjadi seperti yang namanya broken home, ada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan kita untuk mencoba mengkonsumsi yang namanya nafsa. Kemudian untuk yang faktor eksternal sendiri itu berasal dari faktor lingkungan, baik itu dari pergaulan atau semacamnya. Apakah kemarin obat ini ibu beli atau dikasih sama temannya? Iya, dikasih. Ya, mungkin awal-awalnya teman ibu akan memberikannya secara cuma-cuma, namun setelah ibu mengalami ketergantungan terhadap obat tersebut, teman ibu mungkin akan menjualnya kepada ibu dengan harga yang lumayan mahal. Mungkin masih ada pertanyaan lagi ibu terkait dengan nafsa ini? Terus, kalau sudah terlanjur kecanduan, cara menghentikannya gimana, Dok? Untuk berhentinya ini sebenarnya ibu sudah memiliki kemauan sendiri untuk berhenti dari penggunaan pil ekstasi ini ya bu ya. Nah, dan untuk berhentinya sendiri ini ibu memerlukan dukungan dari keluarga, dukungan supaya berhenti dalam penggunaan nafsa ini. Dan ibu juga saya akan berikan obat-obatan terkait untuk menurunkan dosis dari pil ekstasi yang sudah ibu konsumsi. Dan ibu juga bisa melakukan rehabilitasi non farmakologi, yaitu ibu bisa melakukan rehabilitasi ini sendiri seperti meningkatkan spiritualnya, meningkatkan hubungan ibu dengan Tuhan, menyadarkan diri sendiri bahwa apa yang telah ibu konsumsi ini bukan sesuatu yang haram, dan meningkatkan ibadah ibu supaya
bisa lebih sadar lagi tentang untuk tidak mengkonsumsi yang namanya narkoba. Terima kasih dok, kami permisi dulu. Masalah penyalahgunaan narkoba atau nafsa khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangannya tersebut.